بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الطلاب أيها الأبناء لعلكم بخير السلامة والعافية إن شاء الله تعالى. Pada kesempatan kali ini ikhwan, nahnu qad takallamna fi usbu'il madi ma yata'allaqu bi muqaddimati kitab fiqhud da'wah ala wa huwa kitab sittu durar min usuli ahli al-athar لفضيلة الشيخ عبد المالك عبد المالك بن أحمد بن مبارك رمضاني الجزائري. إن شاء الله في هذا اليوم نحن سنتكلم ما يتعلق بباب أو في أصل الأول على وهو إخلاص دين لله عز وجل. لكن قبل أن نبدأ في درسنا اليوم أريد أن أحثكم في هذا اليوم. أولا نشكر الله عز وجل في نعمه في حسن بدنه في حسن بدنها في حسن بدننا. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan salah satu nasihat dan wasiat kepada antum semuanya, terutama kepada diri anda sendiri, ikhwan. Pada kesempatan kali ini kita berada di masa pandemi COVID-19, yang mana musibah ini adalah musibah yang bisa dibilang hampir semua kalangan bisa merasakan musibahnya. Jadi saya yakin antum juga mengalami, pasti ada pengaruhnya. Saya juga pasti memiliki pengaruh atas musibah yang menimpa kita saat ini. Jadi apa sih nasihat yang paling utama? Aqulu lakum bittaqwallahi azza wa jalla. Saya mengatakan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sangat penting, dan lebih kasratil qiraah, dan banyaklah baca. Saya yakin, saya merasa pun pembelajaran kita kali ini tentu tidak efektif, tapi saya berusaha untuk efektif. Dan anda yakin antum juga demikian, merasa mungkin galau dan lain sebagainya. Tapi mau gimana lagi, kita harus saling menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Ya, itu yang paling utama, takwa. Kemudian yang kedua, bikasratul qiraah. Aksiru fil qiraah. Perbanyaklah kalian dalam membaca buku, membaca hal-hal yang bermanfaat tentunya. Karena dengan membaca kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa, tapi dewasanya tentunya berpikir dengan yang baik. Ya. Jangan sampai tidak membaca di rumah. Tahdid, tentukan sekarang. Tahdid mundulan, tentukan sekarang pembacaan apa yang harus saya baca, terutama bacaan kitab-kitab yang telah antum yang telah MH bagikan kepada antum semuanya. Ya, itu nasihatnya. Kemudian wa hifdzul Quran, aksiru fi hifdzul Quran. Perbanyaklah antum membaca dan menghafal Al-Quran, karena dengan Al-Quran membuat hati kita menjadi tenang. Ya, itu nasihat dari saya. Dan ingat baik-baik ikhwan, menuntut ilmu agama itu salah satu hal yang sangat luar biasa.
Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini yang menjadi pemicu bagi anak untuk belajar ilmu agama. Apa hadisnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu 'alimun aw muta'allimun." Inna ad-dunya mal'unah mal'unatun mal'unun ma fiha. Inna ad-dunya hadha ad-dunya. Naam. Inna ad-dunya hadha ad-dunya mal'unah. Ma ma'na mal'unah? Allah Subhanahu wa ta'ala la'natullah minallah, la'natu minallah. Ad-dunya la'natu minallah. Dunia ini telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan isinya pun fiha mal'unah, dan di dalam isi dunia pun telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asal dari dunia itu adalah isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW meneruskan kalimatnya atau perkataannya, illa, oh ternyata ada pengecualian. Apa sih pengecualiannya? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alimun aw muta'allimun. Afwan, zikrullah wa ma walah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma walah, dan taat kepada Allah, wa 'alimun aw muta'allimun, alim wa muta'allim. Ma makna 'alim? 'Alim alladhi 'arafa 'ilman. 'Alim adalah orang yang mengetahui ilmu. Muta'allim, ma makna muta'allim? Nahnu jami'an, nahnu nata'allam wa huwa muta'allim, wa hum muta'allim. Nata'allam wa nahnu muta'allim. Hal fahimtum? Jadi kita ketika kita menuntut ilmu agama termasuk golongan orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iftahu kutubakum ayyuhas syabab. Iftahu kutubakum ayyuhat tullabi fi kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar. Pelajaran kita adalah pelajaran fikih dakwah. Ma makna Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar? Sittud Durar bimakna, ma ma'nahu? Durar itu bimakna mutiara. Durar bimakna mutiara, tetapi lebih tepatnya sebenarnya prinsip juga bisa. Makna sittu, sittu sittah, sab'ah, sittah, thamaniyah. Jadi berapa itu? Sittah, sittu durar, itu 7 mutiara atau prinsip atau landasan min usuli ahli al-athar. Maksudnya adalah dari pokok-pokok ahli al-athar, bermakna orang ahli salaf, orang-orang yang terdahulu. Jadi bisa diterjemahkan kalau di Indonesia kan, Sittud Durar min usuli ahli al-athar, karena ini temanya dakwah. Jadi 7 prinsip mutiara atau landasan dalam dakwah salafiyah. Salafiyah, kenapa salafiyah? Karena ahli al-athar. Baik. Berikutnya kita nabda fi babi al-awwal atau al-asl al-awwal, ikhlasu din lillahi azza wa jalla. نعم هذه المقدمة، أظن المقدمة أو نعم المقدمة. افتحوا كتبكم. نعم نبدأ اليوم. نعم الأصل الأول إخلاص الدين
lillahi azza wa jalla. Ikhlasuddin, iftahu kutubakum ya ayyuhal ikhwah. Ikhlasuddin lillahi huwa asluddin wa قطبه الذي تدور عليه رحاه وهو التوحيد الذي أرسل الله به الرسول وأنزل به الكتب وإليه دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعليه جاهدوا وبه أمروا وفيه رهبوا. Awalan ayyuhal ikhwah, pertama dan yang paling utama, muallif menjelaskan adalah bab ikhlas dalam beragama. Kita dalam beragama itu dituntut keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang namanya kita demi si dia atau demi seseorang atau demi orang tua sekalipun, itu tidak boleh. Kita beragama wajib hukumnya lazim lana an takuna mukhlisan, wajib hukumnya kita beragama itu harus ikhlas. Rugi kalau misalnya kita tidak ikhlas, rugi sekali. Qala Allah Ta'ala fa'budullaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Tuh, mukhlishan, jadilah orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hadha dalil yadullu ala ikhlas, amara bil ikhlas. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin fa'budu ma syi'tum min dunih. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati, ma ma'na salati? Hadha sahlun jiddan insyaallah. Qul inna salati qul ya Muhammad ila man ila ummati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati, ma ma'na salati? As-salah bima'na salat al-maktubah wa salatu nafilah wa ghairiha. Inna salati wa nusuki, ma ma'na wa nusuki? Nusuki hadha dhabh ba'da qalil sayakunu dhabhan. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mahya, nahnu nahya wa hunaka namut, nahnu nahya wa hunaka namut fil maqbarah. Mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. إذن أيها الإخوة أيها الشباب، نحن لابد أن نكون مخلصان لله عز وجل. لا تجعل قل إن الصلاة انظر أولا الله أكبر. مثلا إن كنت تريد أن تصلي صلاة ترويح، طبعا هناك أكثر من جميع المجتمع، أكثر من بعض المجتمع يصلون في المسجد جميعا يصلون المسجد، ثم حتى هناك المرأة نادر جدا هي تخرج من البيت أن تذهب إلى المسجد فقط في شهر رمضان عند تذهب إلى مسجد أن تقوم صلاة الجماعة في صلاة التراويح. طبعا نحن لازم من الرجال لازم أن نذهب إلى المسجد بإقامة الصلاة، خاصة صلاة التراويح. طبعا رأينا كثيرا من جميع الفتيات
Ma ma'na al-fatayat? Fatayat itu gadis-gadis. نحن طبعا رأينا كثيرا من الفتيات في المسجد أو قبل أن ندخل إلى المسجد وهذا نادر جدا. الأخوات تدخلن إلى المسجد. أولا أيها الإخوة لا تؤتي في قلبك إثما من الأخوات أو من الفتيات. هذا أمر عظيم أن أحيانا من بعض المجتمع الله أكبر خاصة الإمام من الشباب. طيب الإمام شابا وقراءته عظيما وعمل قراءته عظيما وقراءته تلاوته في القرآن ماذا نقول مؤثرة. ما شاء الله مؤثرة في قلب الفتيات. طبعا أخشى وأنا أقول لكم نخشى عنده شيء في قلبه الإمام مع أن الإمام من الشباب. الله أكبر. هذا الصلاة ثم أفكر المرأة والفتيات في وراء الجماعة. كيف هذا؟ هل هناك اسم عائشة كما نقول عائشة أم لا؟ وهذا من باب غير المخلص. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا في هذا الكلام. اجتهدوا في عبادة الخالص. كن مخلصا في الدين. Ya, هذا أولا صلاة. ثم النسك. ما معنى nusuki? Nusuki adalah sembelihanku juga harus ikhlas. Thumma wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mamati lillahi rabbil alamin hadha mushkilah. Hunaka ahyanan hunaka al-insan qad fa'ala biduni amdan. Sahih. مثلا أضربك مثالا. أولا عندي زوجة وزوجتي بكت. زوجتي تبكي وطبعا وأنا الزوج طبعا لابد أن أعطي شيئا من الكلام الذي ألف قلوبها. أقول لها لزوجتي يا زوجتي صحيح أنا لا أستطيع أن أحيا في هذا الدنيا وأنا لا أستطيع أن أموت في هذا الدنيا. Ma ma'nahu? Saya tidak bisa hidup tanpa dirimu di dalam saya tidak bisa hidup tanpamu di dalam dunia ini. Saya tidak bisa mati tanpa mati bersamamu. Nah, perkataan-perkataan ini ikhwan adalah perkataan-perkataan yang mengandung unsur kesyirikan. Dan ini jelas tidak ada unsur keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada tauhid. Dan ini adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar ikhlas. Dari sisi perkataan saja ikhwan, kita sudah dikritisi tidak boleh apalagi dengan hati kita. Ya, apalagi hati ya, ini benar-benar sekali. Apalagi dari sisi pengamalan ini benar-benar sekali. Tidak boleh. Harus benar-benar ikhlas. فهذا التوحيد هو بمثابة الأساس من البنيان
انظروا إلى الكتاب أو إلى الشاشة. فهذا التوحيد هو بمثابة الأساس من البنيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أراد علو بنيانه فعليه بالتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. ما معناه؟ فهذا التوحيد هو بمثابة الأساس من البنيان. Dan tauhid itu, ikhwan, adalah asas atau pondasi dari bangunan kita. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu ulama yang Masya Allah dari sisi keilmuannya, itu beliau mengatakan, man arada uluwa bunyatu fa'alihi bitawthiqi asasuhu wa ihkamuhu. Apabila ada seseorang yang hendak meninggikan bangunannya, maka dia wajib hukumnya menguatkan pondasi atau asas-asasnya. Mana pondasi? Pondasinya, ya. Wa syiddatul i'tinau bihi, dan kuatkanlah pondasi-pondasinya juga. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asas wa ihkamuhu. Karena sesungguhnya ketika bangunan itu memiliki pondasi yang kokoh, maka tidak akan roboh sekalipun. Karena bagaikan apa? Fal a'malu wa darajatu bunyan. Bagaikan amalan dan tingkatan-tingkatan amalan tersebut itu bagaikan bangunannya. Wa asasuha al-iman. Dan pondasi dalam bangunan tersebut adalah iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya pondasi tauhid dan iman itu sangat penting bagi kita. Fal 'arif himmatuhu tashihul asasu wa ihkamuhu. Dan seseorang yang bijaksana itu adalah tentunya memikirkan pondasi, ya, pondasi bangunan atau tauhidnya. Wal jahilu yarfa'u bina'il min ghairi asas. Dan orang yang bodoh atau orang yang tidak mengetahui, dia lebih disibukkan dengan amalan-amalan tetapi tidak memperbaiki yang namanya tauhidnya, tidak memperbaiki yang namanya imannya. Tentu akan goyang dan akan runtuh seseorang tersebut. Makanya penting sekali, ikhwan, tauhid dan keimanan kepada seorang muslim itu sangat penting sekali. Ya, fala yalbas bunyanhu an yasqut. Qala ta'ala: afaman assasa bunyanahu 'ala at-taqwa min Allah wa ridwana khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa'i jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Nah, itu sangat penting sekali. Ini berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Thumma qala rahimahullah ta'ala, kemudian berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa hadzal asasu amran, dan pondasi atau asas atau gimana ya, saya menjelaskan pondasi saja yang lebih mudah. Pondasi itu terbagi menjadi dua. Al-awwal al-ma'rifatu billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segalanya. Wa asma'ihi, dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu wajib hukumnya kita mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Usul Salasah. Ma makna Usul Salasah? Usul, tiga pokok landasan utama dalam beragama. Di dalam kitab Usul Salasah mengatakan ma'rifatullah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu hukumnya wajib. Segalanya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, wa asma'ihi wa sifatihi, dan nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pondasi dalam beragama,
Yang pertama itu adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watsani tajridu al-inqiyadu lahu wa li rasulih duna ma siwa. Ma ma'nahu tajrid? Tajrid itu bermakna tasfiyah. Tajrid itu bisa diartikan tajdid, harus ada pembaharuan. Bahwasannya tasfiyah bisa diartikan sebagai pensucian atau pemurnian, bahwasanya kita taat kepada Allah wa li rasulih dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna masiwa, tanpa terkecuali. Fahada awsat asas. Inilah pondasi utama yang harus dimiliki seorang muslim. Kenapa sih Ustadz ini berbicara masalah tauhid terus, padahal ini pelajarannya fikih dakwah? Iya, karena fikih dakwah itu pertama yang harus paling utama, satu, diri kita itu harus benar-benar murni kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengajarkan yang paling utama adalah keimanan dan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tahta unwan syajaratul ikhlas. Masyaallah. Ini syajaratul ikhlas ini masyaallah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah salah satu ulama yang senantiasa mengkorelasikan bab-bab dalam praktek-praktek bisa dibilang praktek-praktek tentang pepohonan, tumbuhan dan alam dan sebagainya. Selalu diibaratkan demikian. Tayyib. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tahta unwan syajaratul ikhlas. As-sunnah syajaratun wasyuhuru furu'uhu wal ayyamu صانها والساعة أوراقها والأنفاس ثمرها فمن كانت أنفسها في طاعته فثمرته شجرته طيبة ومن كانت في معصيته فثمرته حنظل. Silahkan, ini tugas nih. Tugas antum semuanya ini. Ini diterjemahkan kemudian dikirimkan di kolom komentar. Wajib. Kalau nggak dikirimkan saya kasih alfa nanti. Kasih alfa, sebutkan namanya. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tahta unwan syajaratul ikhlas. As-sunnah syajaratun. As-sunnah ma'ana sunnah. As-sunnah lughatan at-tariqah, syajaratun pohon dan segala macam. Terserah antum diterjemahkan, enggak mesti letterlet yang kayak saya tadi. Nah, kemudian wal ikhlas wa tauhid syajaratun fil qalbi. Al ikhlas dan tauhid itu adalah pohon ketika di dalam hati. Furu'uha al a'malu wa thamruha at-tayyibul hayah. Dan cabangnya itu ikhwan, itu adalah amal-amalnya. Cabang. Jadi ada pohon nih. Pohon ini ada memiliki cabang atau tangkai-tangkai. Nah, tangkai-tangkainya itu adalah suatu amalan. Wasamruhati wal haya fid dunya wan na'im al muqimu fil akhirah. Ketika ikhlas dan tauhid ya, itu sudah menjadi pohon dan tertanam di dalam hati kita. Ya, kemudian samruha fid dunya wasamruha tayyibul hayah, maka dia akan menjadikan dia akan memiliki buah, dan buahnya itu adalah ketenangan di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat nantinya. Wa kama anna thamara al-jannah la maqtu'ah wa la mamnu'ah fastamratu at-tauhid wal ikhlasu fid dunya kadzalik. Maka itu tidak akan yang namanya terputus maupun di dunia dan di akhirat sekalipun. Wa syirku wal kadhibu wa riya'u syajaratu fil qalbi. Dan jika syirik
kebohongan, kedustaan, dan riya itu sudah menjadi pohon dan tertanam di dalam hati manusia, thamruha fid dunya al-khawfu wal ghammu wa dayqu sadru wa dhalmatul qalb. Waduh, maka buahnya, hasil dari menanamkan di dalam hati kita kesyirikan, dusta, riya, maka akan menghasilkan apa? Rasa takut, kecewa, kebingungan, kemudian dada menjadi sesak, sakit hati, dan lain sebagainya. Samruha fil akhirah azqum wal adzabu al muqim. Maka buahnya pun nanti di neraka apa coba? Di neraka pun ya buahnya tentu kekal di neraka. Wa qad dzakarallahu hataini asy-syajarataini fi surati Ibrahim. Nah, di sini surah Ibrahim, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Nah, silakan antum baca. Baik, berikutnya, wa fiha dalilun wadihun, dan ini menjelaskan tentang ibaratnya ikhwan. Ibaratnya wa mathalu kalimatin habithah kasyajarin habithah, tentu demikian. Ini berkaitan dengan pengibaratan. Ini di sini ada ilmu balaghah, di sini ada masya Allah ada unsur balaghahnya. Jadi panjang sekali. Yang jelas wa fiha, dalil ini menunjukkan bahwasannya perbaikan, ya, al-islah yabda'u bit tauhid wa yantahi bit tauhid, dan berakhir dengan tauhid, diawali dengan tauhid. Yabda' bit tauhid, dimulai dengan tauhid, wa yantahi bit tauhid, wa yurakkizu fihi baina dzalika la tauhid, dan segalanya itu wajib hukumnya, fokusnya itu terhadap tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah itu harus harus dilandasi dengan ilmu tauhid. Jangan asal atau main amalan, zikir, dan lain sebagainya. Walamma kana at-tauhid bimusabati al-asath min al-bunyan wal jaduru min asy-syajarah كان أول أمر يصادف الناس عند افتتاحهم للمصحف من بداية، وذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بعد هذا مباشرة النهي عما يضاد التوحيد ألا وهو الشرك، وذلك قوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أولا أيها الإخوة, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pentingnya tauhid bagi seorang muslim. Ya, pentingnya tauhid bagi seorang muslim itu sangat penting sekali. Tadi sudah jelaskan banyak sekali aqwal min Ibnu Qayyim al-Jauziyah, banyak sekali perkataan-perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkaitan dengan pentingnya tauhid. Nanti dihafal itu ya, perkataan-perkataan Ibnu al-Jauziyah. Kemudian setelah kita membahas tauhid, maka keduanya atau diddu minat tauhid adalah asyirku. Dan syirik kita harus menjelaskan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah engkau menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, dan engkau mengetahuinya. Jelas ini tidak boleh, haram. Wa hadhihi fa'idatu jalilah. Naam. Lianna Allah azza wa jalla lam yu'marna bi'ibadatihi fahasiba, bal wa nahana aidan amman yanqad dhalika ala wa huwa bi'ibadati ghairihi. فقلب النظر في كتاب ربك تجده حكما مضطردا، فمنه قوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Jadi intinya setelah tauhid kemudian serukan yang namanya larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan syirik. Dalam dakwah dua-duanya itu harus seimbang. Tidak boleh tauhid dulu, syiriknya nanti belakangan.
Tidak boleh. Dia wajib berdampingan dalam dakwah. Ya, sebagaimana banyak sekali apa yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullah fajtanibut taghut." Sungguh pada hari ini telah aku turunkan setiap umat rasulnya ani'budullah, untuk menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi taghut atau tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang dikabarkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun. Al-anbiya, makna al-anbiya man Adam, Idris, Nuh, Saleh, dan seterusnya, dan banyak sekali ribuan nabi dan rasul. Akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah 25, ya, nabi dan rasul. Al-anbiya'u ikhwatun, para nabi itu bersaudara. Wa da'watuhum wahidatun, dan dakwah mereka adalah satu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Apa sih satu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW? U'budullah, ani'budullah, yaitu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dari menyeru? Artinya adalah menyeru dengan tauhid kita, tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ma arsalna min qablika min rasul ila nuhiya ilaihi annahu la ilaha illallah ana fa'budun. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan masih banyak lagi hadis-hadis atau dalil-dalil dari Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Syekh Mubarak Al-Maili amin Jam'iyyati Ulama Al-Muslimin Al-Jazairina rahimahullah ta'ala, falam yaktafi fi syahadataini bit-tauhid al-mujarrad. Tidak sah atau tidak diterima sekedar syahadat dan tauhid saja, hatta sarraha bi nafyi ta'addud, sampai dia menafikan bahwasannya syirik itu dilarang. Jadi tidak boleh sekedar ucapan saya bertauhid, saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak, karena banyak sekali di muka bumi ini bersyahadat tetapi masih banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Mubarak ini rahimahullah taala, beliau menyampaikan bahwa saya tidak diterima syahadatnya seseorang, tauhidnya seseorang yang sekedar syahadatnya aja atau tauhid sekedarnya, sampai dia benar-benar menafikan apa tandingannya. Apa menafikan? Dalam arti menafikan itu sampai benar-benar dia meniadakan apa yang menjadi tandingannya Allah Subhanahu wa taala, kayak pohon, kayak kesyirikan dan lain sebagainya. Jangan sampai. Nah, wasyirku huwa awwalu al-muharramatul lati binahallahu anha, dan syirik itu adalah perkara yang paling utama dan perkara yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ja'ala wa 'ala kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Itu tidak boleh yang namanya kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Kul, katakanlah ya Muhammad, ta'alu atlu, marilah kita cukupkan, atlu ma harrama rabbukum, apa yang telah dilafadzkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita diharamkan untuk senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang. Ya, ada lagi nih ayat Al-Quran di dalam surah Luqman. Ini luar biasa sekali nih. Kalau lihat tafsirnya itu Masya Allah. Nanti kalau KBM tatap muka insya Allah kita lebih mendalam lagi ya. Wa awwal wasiyatu qaddamaha Luqman li ibnihi an qala ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim.
Masya Allah. Ya bunayya, wahai anakku. Ya nakku, kalau orang Batak Karo bilangnya, nakku gitu ya. La tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, itu nasihatnya atau wasiatnya Luqman li ibnihi, Luqman kepada anaknya. Allah taala alam. Sampai sini dulu. Intinya khulasatul qaulnya adalah kita harus menanamkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun, terutama dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awal kita berdakwah adalah kita harus mempelajari tauhid, dan kita mendakwahkan terlebih dahulu dengan tauhid, dan fokuskanlah pada yang namanya tauhid. Dan tauhid itu pasti bersamaan dengan penjelasan yang namanya syirik. Makanya dakwah pun setelah tauhid syirik, jangan langsung dengan amalan-amalan. Banyak sekali perkataan-perkataan tadi minal aqwalil ulama ma yata'allaqu bi ahamiyatut tauhid. Ya, bahwasanya tauhid itu adalah asas atau fondasi bagaikan bangunan dan lain sebagainya. Saya sudah jelaskan tadi ya. Silakan barangkali ada pertanyaan, silakan bisa bisa layangkan, bisa tulis di kolom komentar, atau misalkan kehadiran, mohon ditulis kehadirannya dengan menulis nama masing-masing. Taib. Demikian, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.